Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih segar? Lapar? Sama. Alhamdulillah, kita lanjutkan tafsir surah Luqman, sekarang masuk ke ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bu, ya bunayya, Luqman bilang begini, wahai anakku, innaha in takum misqala habbatin min khardalin, jika ada satu perbuatan walaupun kecil sekali sebesar biji sawi. Udah pernah lihat biji sawi, Bu? Kecil. Ya, kalau zaman sekarang mungkin atom, ya, sangat kecil, ya. Innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Yang kecil itu, Bu, andai di dalam batu atau di atas langit atau di dalam bumi, Bu. Sudah kecil di batu, di langit, di bumi, makin tidak tampak, tapi Allah pasti akan tampakkan balasannya. Ya, ini tauhid, Bu. Sampaikan ke anak-anak kita seperti yang Luqman sampaikan, nak, perbuatan kamu sekecil apapun pasti ada balasannya. Perbuatan baik Allah berikan pahala, perbuatan buruk Allah ganjar dengan dosa. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Ah, kecil ini Ustadz, nggak apa-apa, Allah pasti maaf. Lah, kecil-kecil kalau ditumpuk jadi banyak. Hati-hati, sampaikan ke anak-anak kita, nak, Allah mengawasi terus apa yang kita perbuat. Maka penting sekali dalam sebuah pola parenting ada yang namanya sifat muraqabah. Apa, Bu? Muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini spirit yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak sejak kecil diajari untuk takut kepada Allah karena selalu ada yang mengawasi, maka ketika dia sudah dewasa, dia nggak akan nyontek. Sedang sekolah, Bu, dia nggak berani nyontek. Walaupun gurunya nggak ada, walaupun nggak ada yang melihat, tapi Allah yang lihat, maka dia nggak akan nyontek. Gede sedikit, dia nggak akan korupsi. Ada peluang, nggak ada yang tahu, aman semuanya. Tapi ya Allah, kan tidak mungkin saya melakukan apapun di muka bumi ini yang Allah tidak tahu. Itu namanya sifat muraqabah. Jika orang sudah punya sifat muraqabah, Bu, aman. Orang tua yang anaknya punya sifat muraqabah, dia akan tenang dimanapun anaknya. Karyawan, bos yang punya karyawan punya sifat muraqabah, dia nggak perlu CCTV, dia nggak perlu supervisor, nggak perlu, karena karyawannya takut sama Allah. Punya sifat muraqabah, ya. Ayat ke-16 tentang muraqabah. Ayat ke-17-nya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini ada 4, Bu, ya. Yang pertama, ya bunayya, tetap dengan kata-kata wahai anakku, cakep, ganteng, soleh, gitu ya, Bu, ya. Biasa memanggil anak dengan sebutan yang baik-baik. Wahai calon presiden 2029, boleh. Wahai calon hostnya Cahaya Hati Indonesia,
Boleh nggak? Boleh. Ya, yang baik-baik saja supaya jadi doa. Nak kesini. Nah ingat nak, aqimis sholah, dirikan sholat. Nomor satu bu, dirikan sholat di ayat ini. Nomor satunya sholat. Nah dimanapun kamu sholat, sedang kondisi apapun imanmu, lagi imannya tinggi atau sedang futur, sedang malas-malasan, minimal kamu jangan tinggalkan sholat. Karena ini benteng terakhirmu dan amal pertama yang Allah hisab bu. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Amal ibadah yang pertama dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Sholat bu. Sampaikan nak, dimanapun kamu kalau masih sayang sama bapak sama ibu, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Yang ketiga, wanha anil munkar. Satu paket. Habis sholat ternyata kita nggak boleh diam Ustadz. Ada lagi amal yang harus kita kerjakan. Apa itu namanya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat maksiat. Hari ini mungkin banyak orang ngajak orang berbuat baik. Ayo sholat, ayo puasa, ayo sedekah, ayo haji, ayo umroh. Banyak orang mengajak untuk berbuat baik, tapi agak kurang orang yang menolak kemaksiatan. Karena biasanya ketika bernahi mungkar selalu ada pembencinya, selalu ada yang tidak suka, selalu ada yang memusuhi. Kita nih ngelihat warung remang-remang, jualan alkohol, ada pelacuran bebas, ada perjudian segala macam. Kita mau bongkar itu, pasti kita dibenci sama yang punya warung itu dan preman-preman yang disewanya. Begitupun di sosial media, ketika kita berteriak tentang nahi mungkar, pasti ada buzzer, ada haters. Ini namanya nahi mungkar, tapi besar pahalanya dan tidak banyak orang yang berani melakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang nomor 4-nya terakhirnya, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kita. Hari ini saudara kita di Sumatera masih dalam proses rehabilitasi. Masih butuh bantuan kita bu. Justru yang lama itu memperbaiki, emergensinya sudah lewat. Yang rehabnya ini agak lama ya. Jadi kalau ada rezeki tetap. Yang pertama jangan lupa doakan saudara kita. Yang kedua berikan donasi, bantuan semampu kita lewat lembaga-lembaga yang terpercaya. Insya Allah kita semua diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan menjadi orang-orang yang muhsinin dan mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hilmi, alhamdulillah. Nah ibu-ibu bapak-bapak udah dengar penjelasan dari guru-guru kita ya, menarik banget ya. Nah sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, saya mau share informasi penting dulu nih, boleh bu? Nah banyak ya dari kita itu nggak sadar bahwa kita ini ternyata mudah lelah dan merasakan dada berdebar atau kolesterol yang tiba-tiba naik. Itu semua adalah sinyal penting dari tubuh loh bu. Walaupun kelihatannya sepele ya, kenaikan lemak darah ini menjadi penyebab kolesterol yang dapat meningkatkan resiko penyakit. Di antaranya penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Dan karena itu menjaga kadar lemak darah penting sekali agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman dan bebas rasa khawatir. Ibu bapak, selain menjaga kesehatan jiwa, kita juga harus menjaga kesehatan raga atau badan kita. Karena di dalam raga yang kuat ada jiwa yang sehat. Nah, sebelumnya saya mau nanya lagi nih, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pernah nggak ngalamin namanya cepat lelah? Pernah? Pundak atau tengkuk terasa kaku? Pernah? Waktu dicek kesehatan kolesterolnya naik? Pernah? Padahal ya perasaan kita cuma makan gorengan dikit aja, tapi angka kolesterolnya langsung naik. Hati-hati loh ya, karena kolesterol tinggi itu bukan cuma angka, tapi juga faktor resiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Makanya sekarang saya mau memperkenalkan satu solusi alami yang bisa bantu atasi masalah itu. Namanya Omepros. Omepros adalah suplemen dengan kandungan lengkap omega 3, 6, 9 plus GLA. Kombinasi yang kuat untuk membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, dan melancarkan peredaran darah. Dan yang paling penting, Omepros ini bukan obat kimia,
tapi suplemen alami yang aman dikonsumsi sehari-hari. Cocok buat kita yang sudah masuk usia 45 tahun ke atas, pekerja kantor yang sering lembur, atau yang doyan makan berlemak. Omepros juga tersedia dalam berbagai kemasan. Ada isi 30 kapsul, 60 kapsul, dan juga ukuran mini buat yang mau coba dulu. Jadi gampang dibawa dan bisa rutin dikonsumsi. Supaya jantung kita tetap sehat dan hidup tanpa rasa cemas akibat kolesterol, saatnya konsumsi Omepros. Ingat ya, sehat itu pilihan. Mulai sekarang, aku mau jaga kolesterolku. Omepros, bantu kurangi lemak darah.